Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah dengan NIM 211F159. Yang terhormat kepada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengampun mata kuliah penyandang masalah sosial. Nah, di sini saya akan meresum kembali tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial dalam rangka untuk melaksanakan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Sugihartati SPD MPD tentang konsep masalah sosial, tentang tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, serta manfaat pendidikan bagi anak penyandang sosial. Nah, untuk pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dipastikan menjadi permasalahan sosial yang berkembang dari zaman ke zaman dengan diiringi perubahan yang semakin meningkat seperti itu, dan dalam berbagai aspek yang bervariasi. Lalu permasalahan kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda-beda. Untuk pengertian permasalahan sosial pun secara umum, yaitu permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dampaknya dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama, di mana itu suatu bentuk upaya untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Salah satu contoh itu sering terjadi di kos-kosan, seperti kesalahpahaman lah seperti itu. Nah, adapun yang kedua itu permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral ataupun berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu ataupun suatu kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang akan dianggap suatu buruk ataupun tidak, seperti itu. Lalu faktor apa sih yang menjadi pencetus masalah sosial? Nah, yaitu terdapat 3 faktor. Nah, yang pertama, perkembangan masyarakat. Nah, masalah tersebut semakin melebar dengan cepat tentunya karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kekagetan budaya atau yang sering dibilang cultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lock. Nah, yang kedua, permasalahan sosial pun umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat, sehingga memperlambat terpenuhnya keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Jadi akan ada perselisihan. Nah, ada pun yang ketiga yaitu tentang kemudian ya, permasalahan sosial pun akan dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian, sehingga hubungan antara sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Salah satu contohnya adalah bentrokan antara orang Kalimantan dan Madura yang sering dikatakan yaitu sampit. Terus adapun pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Nah, yaitu menurut Sutomo, pengertian masalah sosial menurut Sutomo ya, itu merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan sebagian besar warga masyarakat.
Nah, adapun menurut ahli Surjono Swekanto, permasalahan sosial itu merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adapun dari Leslie, nah Leslie itu berpendapat bahwa pengertian masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, adapun juga faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah sosial, yaitu masalah ekonomi, terus faktor sosial, budaya, psikologis, biologis, dan maupun teknologi. Nah, untuk ekonomi sendiri pun ya, memang menjadi faktor yang hampir dimanapun itu menjadi cikal bakal dari permasalahan sosial. Ya, akan ada strata lah seperti itu. Seperti mereka-mereka yang berekonomi tinggi itu bisa mendapatkan kebutuhan yang secara layak gitu loh, dan khusus, sedangkan mereka-mereka yang tidak mempunyai faktor ekonomi yang tinggi itu akan mendapatkan perlakuan yang bisa dikatakan di bawah standar layak gitu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki materi. Nah, seperti itu. Jadi akan ada permasalahan di mana orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan dan orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan. Karena apa? Karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Seperti itu. Adapun juga faktor sosial yang kedua. Nah, faktor sosial itu menjadi permasalahan ekonomi, merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu budaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang budaya kerap menjadi faktor pemicu permasalahan sosial. Nah, itu faktornya itu meskipun dalam faktor budaya itu juga terjadi biasanya karena disebabkan karenanya ada ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen ataupun multikultural. Jadi ada perbedaan seperti itu. Nah, adapun contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya yaitu seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Nah, dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Seperti itu. Lalu juga dapat munculnya berbagai budaya luar, dianggap sebagai budaya yang baru, yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Jadi ketika budaya luar itu masuk, ada gonjangan-gonjangan yang terjadi di budaya yang ada di dalam, seperti itu. Nah, dan di sini memang tujuannya kenapa budaya itu masuk, agar itu bisa dikenal dan menjadi budaya yang sering digunakan. Alhasil kita lebih merujuk terhadap budaya yang dari luar daripada budaya yang ada di dalam negeri kita sendiri. Nah, itu pun yang menyebabkan kemerosotan budaya ataupun bisa dibilang pengecilan budaya. Karena apa? Karena tidak dilestarikan. Pemuda-pemuda itu lebih mau melestarikan dan lebih mau untuk belajar dan lebih mau untuk mempraktekkan budaya-budaya yang dari luar. Seperti itu yang menyebabkan permasalahan sosial yang berdasarkan budaya. Nah, adapun yang bersifat psikologis. Nah, faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat ataupun pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Nah, contohnya itu
eh, terjadi di penyimpangan dari ajaran-ajaran agama, yang dimana jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, dan juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah seperti itu. Nah, ini kenapa adanya penyimpangan-penyimpangan? Ya karena itu akibat dari suatu kebodohan yang yang disebabkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi tentang penyalahgunaan narkoba gitu loh. Lingkungan yang tidak baik itu juga berpengaruh. Jadi seringlah terjadi hal-hal yang seperti ini, entah itu menistakan agama, entah itu saling mengolok-olok antar suku bangsa. Itu sebabnya itu, dan ini akibatnya. Nah, adapun yang kelima yaitu faktor biologis. Nah, faktor permasalahan sosial itu juga berdampak ke biologis. Faktornya adalah faktor biologis, di mana faktor biologis itu merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis suatu masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu yang terjadi kemarin, pandemi COVID-19. Baik, adapun ya bentuk-bentuk dari masalah sosial itu sendiri pun juga ada berbagai jenis, yaitu pertama tentang kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit ataupun seperti pandemi ataupun endemi. Dan yang keenam yaitu kenakalan remaja, dan yang selanjutnya itu pendidikan yang tidak merata. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk masalah sosial kemiskinan. Nah, kemiskinan itu memang cenderung terjadi karena adanya faktor ekonomi yang tidak baik ataupun bisa dikatakan menurun, dan adapun minimnya tindak lanjut untuk mengatasi faktor tersebut. Jadi kemiskinan itu kerap terjadi. Nah, dan ini pun juga berhubungan dengan pemilihan adanya sekat-sekat antara mereka yang bermateri ataupun kaya, mereka yang menengah, dan mereka yang di bawah. Nah, itu. Nah, faktor kemiskinan ini banyak sekali faktornya, bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu. Yang dimaksud dengan internal itu dari diri kita sendiri, atau memang kita yang membuat diri kita itu miskin. Nah, terus dari faktor eksternal yaitu bisa terjadi karena kita tuh ketergantungan obat-obatan, sampai kita tuh harus mengeluarkan banyak biaya agar kita bisa mendapatkan asupan seperti itu. Atau kita pernah mengalami tindak kriminal gitu loh, yang mengakibatkan hukuman itu menghilangkan semua materi yang kita punya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tentang pengangguran. Nah, pengangguran ini pun juga berkaitan dengan kemiskinan. Nah, pengangguran ini tergolong masalah sosial yang hampir merata memang di banyak negara lah, bisa dibilang demikian. Nah, kenapa? Karena seperti ini, perkembangan orang ataupun manusia yang terjadi di suatu negara, di mana yang itu terus meningkat dan bertambah banyak, sedangkan untuk lapangan pekerjaan itu pun juga semakin minim, itu juga bisa menyebabkan angka-angka pengangguran. Itu salah satu contoh. Adapun juga demikian, pengangguran itu juga bisa lahir dari faktor-faktor mereka yang tidak berpendidikan layak. Itu lagi. Terus adapun juga pengangguran itu karena memang adanya kepesatan teknologi dalam hal begini. Ketika hal-hal suatu pekerjaan yang dimana itu bisa dilakukan oleh manusia, dengan berkembangnya teknologi itu bisa digantikan dengan mesin. Nah, dan di sini cenderung manusia itu merasa pekerjaannya digantikan oleh mesin, yang mengakibatkan suatu pengangguran seperti itu.
Adapun juga memang karena disupport oleh faktor-faktor lain tuh. Terus ada juga kriminalitas. Nah, kriminalitas ini memang sudah bukan menjadi hal-hal yang jarang diperbincangkan. Kriminalitas ini bisa dibilang suatu masalah sosial yang akan pasti ada selama faktor ekonomi itu masih ada, faktor kemiskinan itu masih ada, dan faktor kesenjangan sosial itu masih ada. Itulah yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Lalu untuk kesenjangan sosial pun demikian. Kesenjangan sosial pun menjadi masalah sosial yang bukan yang bukan kecil gitu loh. Karena dengan adanya kemiskinan, dengan adanya sekat antara yang kaya dan miskin, itu bisa membuat kita berkesenjangan seperti itu. Nah, dan itu akan berdampak ke yang lainnya. Itulah gambaran sederhana tentang kesenjangan sosial gitu. Terus ada lagi tentang penyakit. Penyakit itu merupakan masalah sosial yang terjadi di suatu kelompok tertentu ya, dimana itu bisa menyebabkan penularan terhadap suatu kelompok yang lain, dan bisa dibilang itu menjadi suatu bentuk keresahan yang mengganggu kelompok lain, bukan hanya individu itu yang berupa penyakit, entah itu virus, entah itu apa seperti itu. Dan yang keenam tentang kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini pun juga berkaitan tentang ekonomi, lalu pengangguran, terus lalu dunia bebas tanpa aturan, norma, lalu pendidikan yang tidak merata, lalu pengenalan terhadap budaya yang tidak merata juga, seperti itu. Karena ya memang remaja cenderung ingin mencoba banyak hal, dan rasa ingin tahunya pun memang besar. Nah, oleh karena itu, kebanyakan pemuda yang berambisius dan kurang berhati-hati rentan terjebak di suatu permasalahan sosial ya, yang berupa kenakalan, dan kenakalan itu pun juga ada banyak variasinya dan berjenis seperti itu. Adapun yang ke terakhir yaitu pendidikan yang tidak merata. Nah, pendidikan ini pun juga berkaitan erat dengan ekonomi dan kemiskinan, di mana mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang cenderung itu tidak mempunyai uang, tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya hingga hingga bisa dikatakan layak karena ketidakcukupan materi. Disitulah, nah, ketika pendidikan tidak merata, pengangguran pun juga akan menjadi angka yang terus meningkat setiap pada masanya, seperti itu. Nah, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ansarullah, terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.